Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya berdoa semoga rekan-rekan semua di sini mendapatkan berkah, rahmat, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya mencoba nge-live di event perdana saya, nge-live setelah beberapa tahun saya tidak pernah nge-live. Merupakan sebuah kerinduan dari saya untuk berbagi, untuk sharing dengan teman-teman semua, khususnya teman-teman pengusaha yang bergerak di bidang usaha UMKM. Dan insya Allah di awal ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita memulai usaha, memulai dari nol. Ya, rekan-rekan sekalian, khususnya para pengusaha yang pemula ya, atau mungkin teman-teman yang belum punya usaha, mungkin akibat dari dampak dari PHK, karena pada 3 bulan yang lalu, kita sudah pernah mengalami masa pandemi, dan masa pandemi itu banyak sekali rekan-rekan yang mungkin ada juga dari rekan-rekan di sini yang pernah mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika rekan-rekan mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, kebanyakan dari teman-teman biasanya merasa sedih, merasa frustasi gitu ya, merasa kehilangan gitu, kehilangan fixed income ya, karena pada saat teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, biasanya teman-teman menerima gaji setiap bulan sekali itu fix ya, fix. Akan tetapi ketika teman-teman di PHK atau mengalami pemutusan hubungan kerja, nah kebanyakan teman-teman merasa kaget, merasa menyesal, merasa sedih, aduh kok ini terjadi dengan saya. Nah, kalau saya menyikapinya, ketika teman-teman mengalami PHK ya, itu sebetulnya sebuah anugerah. Sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya teman-teman harus bisa membuka usaha sendiri. Ya. Nah, jadi sebetulnya ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha atau usaha sendiri, itu teman-teman sebetulnya bisa punya waktu yang lebih luang gitu ya. Karena keuntungan daripada menjadi pengusaha itu yang pertama adalah teman-teman punya banyak waktu luang. Gimana, sepakat? Oke. Nah, kemudian juga teman-teman yang sudah memutuskan menjadi seorang pengusaha, itu teman-teman juga bisa lebih banyak mengkreasikan ide-ide teman-teman, sehingga ide-ide yang ada di kepala teman-teman, yang ada di pikiran teman-teman, itu nanti bisa menjadi sebuah bisnis. Oke lah, ketika kita memulai start bisnis itu, kita memulai dari menjual sesuatu ya, atau jualan. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman memulai jualan, itu harus tahu dulu apa yang ada di otak teman-teman, di pikiran teman-teman. Karena sesuatu bisnis atau sesuatu usaha, itu sebetulnya harus kita ciptakan eh, di dua alam. Yang pertama adalah alam fikir, yang kedua adalah alam nyata. Ketika, sebagai contoh begini teman-teman, ketika teman-teman ingin membangun sebuah rumah, ya, sudah dapat dipastikan bahwa teman-teman di situ harus bisa menggambar dulu rumah itu di dalam otak teman-teman kan, di dalam kepala teman-teman. Nah, ketika sudah ada frame di dalam otak teman-teman, maka nanti rumah itu akan hadir di alam nyata. Nah, bagaimana bentuknya rumah itu, bagusnya bagaimana, desainnya, interior bagaimana, itu harus ada dulu di otak teman-teman, baru nanti bisa dikreasikan di alam nyata. Nah, begitu juga dengan bisnis atau usaha teman-teman. Ketika teman-teman ingin mempunyai usaha yang bagus, teman-teman harus bisa mengkreasikan, ya, teman-teman harus bisa harus punya inspirasi di dalam otak teman-teman, bisa menciptakan bagaimana bisnis yang baik, bagaimana bisnis yang bagus, sehingga nanti bisa terjadi cash flow yang lumayan gitu, bisa terjadi income yang baik, income yang bagus. Nah, kenapa hal ini penting? Karena teman-teman ketika ingin menjadi seorang pengusaha sukses, teman-teman harus punya ilmunya dulu. Yang pertama adalah punya ilmunya, ya. Dari mana ilmunya?
ilmunya itu didapat dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi ketika teman-teman ingin sukses, teman-teman harus belajar dengan orang yang lebih sukses dari kita. Nah itu teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman memulai usaha, itu sebetulnya langkah-langkahnya banyak ya. Sudah banyak mungkin guru-guru kita menjelaskan bagaimana caranya memulai sebuah usaha. Nah, saya ingin mencoba menyimpulkan dari beberapa uraian yang disampaikan oleh guru-guru kita terdahulu, bahwasanya ketika kita ingin memulai usaha, kita bisa memulai dari apa yang dibutuhkan oleh market. Ya, artinya kita harus bisa menganalisis market tersebut ya. Nah, yang pertama, market itu adanya di mana? Ya, kita harus bisa menentukan lokasi market. Ya, lokasi market itu ada di mana? Nah, ketika teman-teman masih bingung, di mana sih market itu, siapa sih yang akan membeli produk saya, siapa sih yang akan membutuhkan produk saya, teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman punya grup WA, atau punya Instagram, atau punya Facebook, atau punya teman dekat, atau punya saudara. Nah, itulah market teman-teman. Jadi lokasinya itu sebetulnya sudah ada di depan kita, di jempol kita tuh sudah ada market. Nah, tinggal kita bagaimana cara marketingnya. Ya, cara marketing, cara menawarkannya kepada teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, analisa pertama kita melihat daripada lokasi. Nah, kemudian yang kedua, analisa yang bisa kita dapatkan yaitu dari kebutuhan market atau kebutuhan pasar. Nah, jadi ketika jualan kita ingin laris, ya, kita juga harus bisa melihat kebutuhan pasar. Apa kira-kira yang dibutuhkan orang pada saat ini? Nah, yang membuat usaha teman-teman itu tidak berjalan, yang membuat bisnis teman-teman itu mandek, itu teman-teman mempunyai value produk yang memang tidak dibutuhkan oleh market, apalagi pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu, ya, ada banyak sekali item-item atau jenis bisnis yang tidak dibutuhkan oleh market. Umi, sebentar Umi. Nah, jadi itu teman-teman, kita harus melihat kebutuhan market. Kalau kita tidak bisa melihat kebutuhan market, maka ya wassalam lah. Usaha teman-teman tidak akan berkembang. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman juga harus bisa melihat peluang. Ya, peluang yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman memberikan solusi atas apa yang terjadi pada saat ini. Sebagai contoh, akhir-akhir ini saya melihat teman-teman jualan face sale ya. Face sale, artinya untuk penutup muka seperti helm itu ya. Itu kan gunanya untuk menghambat ketika ada orang yang bersin ya. Jadi dropletnya itu tidak nyampe ke muka kita. Nah, itu juga bisa dipeluang bisnis. Tapi ingat teman-teman, bisnis itu ada musimnya, ada nggak musimnya. Jadi jangan sampai kita salah ide ya. Salah ide, kemudian kita mendrive bisnis, ya. Ketika kita salah ide, bisnis juga salah. Otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan uang banyak. Nah, seperti itu. Jadi itu teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa mencari solusi atas apa kebutuhan pasar atau kebutuhan market. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara menganalisa market itu, yaitu dengan cara kita memanfaatkan teman ya, atau memanfaatkan sebuah komunitas. Kita coba buat jaringan, kita bikin sistem seperti hack commodity. Artinya di dalam sebuah komunitas ya, teman-teman itu kita sarankan harus membelinya kepada kita gitu ya, kepada teman. Jadi seperti slogan membeli di teman sendiri itu lebih bagus dibandingkan kita membeli kepada teman-teman yang orang yang nggak jelas gitu ya. Nah, jadi niatkanlah ketika kita belanja kepada teman-teman itu, kita belanja itu untuk menolong usahanya gitu ya. Niatkan untuk menolong usahanya. Siapa tahu dia berbisnis itu tujuannya adalah dia untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu pertama. Mungkin dia juga ketika dia berbisnis atau berusaha juga niatnya mungkin dia itu untuk, mungkin ada ibunya yang sedang sakit. Jadi tujuannya itu untuk membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit.
seperti itu. Atau yang ketiga mungkin dia punya niat umroh, ya mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir, dia juga nanti bisa merencanakan umroh. Nah itu kan suatu kebaikan ya. Jadi ketika kita belanja di teman sendiri, mudah-mudahan kita bisa menambah kebaikan kita terhadap saudara sendiri. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis dari mulai pandemi, teman-teman mungkin ada yang omsetnya menurun. Ya, ada yang omsetnya menurun. Nah, hal itu sebetulnya teman-teman jangan sampai putus asa atau apalagi frustasi. Karena ketika omset turun, semangat kita jangan turun, teman-teman. Kalau semangat kita tidak turun, maka ntar insya Allah omset kita akan naik kembali ya. Yang penting kita tetap semangat gitu, tetap termotivasi, tetap pada jalur-jalur pikiran kita, bagaimana caranya kita melompat untuk mencapai goal-goal kita. Karena teman-teman pasti ketika sudah memutuskan menjadi seorang pengusaha, teman-teman sudah pasti punya goal-goal bisnis kan. Nah, maka dari itu ketika omset teman-teman turun, semangat juga jangan turun. Nah, teman-teman harus tetap optimis di masa krisis ini. Semoga ketika nanti teman-teman optimis, mudah-mudahan teman-teman bisa naik lagi omsetnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sharing singkat dari saya, video singkat dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Alhamdulillah, pada hari ini saya bisa live perdana di Facebook. Gunanya adalah, tujuan saya berlive Facebook ini adalah untuk menjalin kembali silaturahmi saya setelah beberapa bulan yang lalu saya tidak pernah live. Pada saat ini saya mulai kembali live untuk menyapa teman-teman, untuk bersilaturahmi kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa menambah rezeki, kemudian juga bisa menjadi ladang pahala buat saya dan teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Salam sukses Sudardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.